Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sana Zainal, NIM 2422147, ingin mempresentasikan tentang UAS Project Student Webinar Series 2026 bertemakan transformasi, pengelolaan, dan just-in-time, serta strategi supply chain management. Dengan mata kuliah manajemen operasional, dosen pengampu Nanda Narendra Movano, SEMM, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia 2026. Yang pertama, tujuan saya presentasi yaitu memahami konsep transformasi, pengelolaan operasi, just-in-time, dan strategi SCM secara terintegrasi. Yang kedua, materi mencakup dua bagian besar manajemen operasional beserta studi kasus penerapannya. Yang ketiga, kompetensi. Mampu menganalisis masalah operasional dan merumuskan solusi berbasis teori. Gambaran umum materi. Materi pertama yaitu transformasi dan pengelolaan. Bagaimana nilai diciptakan dan dikelola secara internal. Untuk materi kedua yaitu just-in-time dan strategi SCM. Bagaimana efisiensi dioptimalkan, diperluas ke rantai pasok. Selanjutnya ada materi pertama, yaitu transformasi dan pengelolaan operasional. Materi pertama, transportasi, yaitu proses mengubah input bahan baku, tenaga kerja, modal, informasi menjadi output bernilai tambah. Alurnya input, proses, output. Yang kedua, pengelolaan. Penerapan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian agar proses transformasi berjalan efisien. Contoh pentingnya yang pertama, memaksimalkan nilai tambah, meminimalkan pemborosan. Yang kedua, berkelanjutan, lintas fungsi, berorientasi efisiensi dan kualitas. Sederhananya, seperti usaha roti mengubah dari tepung, telur, gula, tenaga kerja. Roti siap dijual dengan penjadwalan produksi dan kualitas dengan kontrol kualitas yang terkelola baik. Untuk materi kedua ada just-in-time dan strategi SCM. Yang pertama, just-in-time. Sistem produksi yang menghasilkan barang tepat waktu, tepat jumlah, sesuai permintaan aktual atau full system, menekan persediaan berlebih. Yang kedua, strategi SCM. Pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga konsumen akhir. Alurnya pemasok,
produksi, distribusi, konsumen. Keterkaitan JIT mengoptimalkan efisiensi internal. SCM memperluasnya keseluruhan jaringan pasok. Contoh penerapannya, JIT membuat proses di dalam toko roti jadi efisiensi atau tidak ada bahan yang mengumpul atau roti terbuang. Sedangkan SCM memastikan efisiensi itu juga terjadi di luas toko. Mulai dari hubungan dengan pemasok tepung sampai roti ke tangan pelanggan. Integrasi materinya, transformasi dan pengelolaan, just in time dan strategi SCM. Transformasi menciptakan nilai dan pengelolaan, memastikan proses efisiensi secara internal. JIT dan SCM kemudian mengoptimalkan efisiensi tersebut dari lantai produksi hingga seluruh rantai pasok menjadi satu sistem operasional yang utuh. Selanjutnya, studi kasusnya yaitu PT Komponen Otomotif Nusantara mengalami penumpukan bahan baku dan keterlambatan pengiriman ke pelanggan. Permasalahannya, perencanaan produksi tidak sinkron, koordinasi pemasok lemah, biaya penyimpanan naik, kepercayaan pelanggan menurun. Inklusifnya plus 38%, persediaan gudang, 21 hari keterlambatan, 17% kenaikan holding cost, minus 12% kepuasan pelanggan. Analisis kasusnya, transformasi dan pengelolaan, yaitu proses input-output tidak efisien, fungsi perencanaan dan pengendalian belum optimal, JIT dan SCM. Sistem masih push, bukan pull. Integrasi dengan pemasok lemah sehingga aliran informasi rantai pasok terputus. Dan yang terakhir, berpikir kritis. Akar masalah yang ada pada lemahnya koordinasi lintas fungsi dan lintas pasar, rantai pasok, bukan kapasitas produksi. Rekomendasi solusinya adalah menerapkan JIT, ubah sistem push menjadi pull. Dan yang kedua, memperkuat kemitraan dengan pasok kontrak jangka panjang.